Harapannya satu putaran biar efisien, costnya lebih murah, ya kan. Lalu kita lihat misalnya sebut saja dari survei, dari ratingnya mungkin ya, dari rankingnya dan sebagainya, itu juga bisa menjadi alasan untuk itu. Iya. Jadi kalau ada seperti Ketua Umum Anies Mata mengatakan bahwa satu putaran, secara teori punya dasar, gitu, punya dasar untuk ngomong, ada argumen, bukan ngarang atau nakut-nakutin orang. Most Talk. Most 1058. Masih bersama Indi Rahmawati, Arlingga Panega, dan kita masih bersama Bang Miing ya. Sekalian disebutin nih, Bang Miing caleg ya? DPR RI Jabar 6 ya. Jabar Dapilnya Kota Bekasi dan Depok. Iya. Nama lengkapnya TB Nomornya? Dedi Miing Gumelar. Nomor urutnya 2. Lengkap banget nih. Duanya harus gitu. Nomor urutnya 2 dan presidennya juga 2 kan. Pas banget ya. Pas banget ya. Ya kebetulan. Iya. Nih Bang, ini Abang kan jadi salah satu Dewan Penasihat di TKN ya Bang ya? Bener ya? Yes, saya baca di TV tuh, saya lihat. Lah gitu dia baca di TV. Emang gak ada penunjukan atau pengumuman atau ngasih tahu Bang? Oh enggak. Sebagai Dewan Penasihat ya Bang gitu. Lah terus? Tapi kan itu penasehat lebih dari 50 orang ya. Kalau kita nganterin nasehatin satu-satu nggak kebagian juga saya kayaknya. Banyak. Ya kan pasti nanti Mungkin dibutuhkan. itu salah satu perwakilan dari partai. Dari Gelora kira-kira orang yang bisa nasehatin Prabowo siapa gitu. Mungkin pilih Pernah saya. Bang? Pernah nasehatin Pak Prabowo langsung? Abang sebagai Dewan Penasihat? Kalau bukan nasehat mungkin saran aja. Pernah Kalau Bang? nasehat kan beliau lebih hebat dari saya dong, nggak mungkin lah gitu. Misalnya apa, saran apa yang Abang udah kasihin ke Pak Prabowo? Saya dulu, ini jujur aja, dari tahun 2009 ya, wakilnya Bu Mega ya. Iya, Mega Pro. Mega Saya Pro kan zaman MC-nya, itu. bahkan saya yang bikin panggungnya di Bantar Gebang dulu saya. Saya masih di PDI. Yang kedua 2019, Prabowo Sandi. Saya dampingin Ikut juga. beliau hari-hari. Sebagai MC kemana-mana saya. Dan saya mungkin, apa lo, mau motong waktu gue lo? Pak Presiden, ini waktu udah habis, jangan kemana-mana lagi. Nah saran kayak gitu bercanda bisa, iya dia nyolek perut saya, paling gitu. Kadang-kadang dia meluk gitu. Bahkan Pak Prabowo pernah lo ngomong di panggung, di Sahid waktu 2019, Ing kalau gue presiden, juru bicaranya pasti lo. Gitu. 2019 tuh. Ngomong begitu di panggung dulu. Oke. Yang sekarang belum tapi. Yang sekarang? Saya kayaknya berat ya jadi juru bicara, saya nggak bisa pakai ubel-ubel soalnya. Tapi di Dewan Penasehat nih Bang, itu kan Abang bilang banyakan. Komunikasinya gimana? Saya tidak bisa mengatakan kebanyakan, saya ukur kalau nggak salah nomor 38 ya. Nomor saya 38 loh. Dan Maksudnya 38? urutannya dari semua penasehatnya 38, urutan 38 artinya hampir 50 penasehat itu. Dan semua partai koalisi, ya kan pasti ada orang-orang yang dipilihnya. Saya dipilih dimasukin di situ. Gitu. Jadi tugasnya sejauh ini nih Bang. Penasehat itu dalam organisasi kalau diminta. Dibutuhkan. Kalau nggak diminta nasihati aja diri kita sendiri. Oh gitu. Gitu. Oke. Kalau soal juru kampanye sekarang banyak yang hebat-hebat, anak-anak muda. Saya udah usianya udah lewat lah waktu saya untuk. Cocok jubir loh Bang sebenarnya. Cocok jubir Abang. Maksud sih. Iya. Tapi ada yang minta gitu jadi jubir gitu. Enggak Udah lah. miing aja gitu. Enggak. Banyak yang lebih hebat. Saya yakin banyak di koalisi itu banyak orang-orang pintar saya lihat di TV gitu. Saya kan nggak pernah muncul kan. Saya yakin itu. Kalau nasehat nomor 38 kapan mau nasehatinnya orang yang pergi mulu. Mau nasehatin pergi susah. Bang Ming tuh ngikutin gaya, maksudnya gini kan sekarang dengan perkembangan media sosial, teknologi, Bang Ming ini gak akrab gak sama gitu-gitu? Sama siapa akrab? Live TikTok. Iya. Gue penasaran aja kan, pakai sarana itu gak kejanggihan teknologi sekarang? TikTok live. Lu buka aja Miing Bagito channel YouTube-nya, Oh, Miing oke. Bagito TikTok-nya, Miing Bagito IG-nya. Oh ada TikToknya juga? Ada tong, gue bukan orang gunung-gunung amat. kira. kali. Dia yang gunung Bang, dia gak punya TikTok nih. Gak Gue punya gak ada TikTok. gue gak ada TikTok. TikTok Gue kira udah ada gua. aki-aki kan udah gak paham yang begituan. Lu masih kampanyenya yang zaman dulu ya. Yang harus datang, belusukan, bawa alat masuk. peraga. Oh iya itu penting, konvensional nggak bisa ditinggalkan. Oh, tetap. Loh, spanduk, baliho, bahkan saya pasang billboard juga, itu untuk reminding orang. Iya. Gitu. Tapi kan tidak mungkin spanduk ngomong ngomong di TikTok, kayak Iya. di Instagram, kayak di YouTube. Ya kan? Di situ kan ada konten, ada pikiran kita yang kita kayak gini nih. Iya, Iya. bisa Ada disampaikan pikiran kan. kita bisa sampaikan, dicerna oleh orang. Yang Indi bilang tadi,
Saya itu hanya butuh waktu 3 bulan untuk repositioning image building saya di DPR. Dari apa menjadi Dari, apa? dari Bagito, dari pelawak menjadi politisi. 3 bulan saya butuh. Sidang langsung tak langsung ngegas muncul. Karena gampang di DPR itu saya ingat sama teman-teman caleg-caleg. Kalau besok kepilih rebut media. Bagaimana cara merebut media? Kalau dia sudah bisa merebut media, maka dia akan menjadi narasumber Iya. media nasional. Setiap pernyataan politiknya akan di-court oleh media nasional. Betul. Itu berhasil. Kalau enggak lewat. Betul. Iya. Sampai sekarang enggak, kalau ketemu orang, Bang Ming sekarang di komisi berapa? Disangkanya gua masih anggota DPR. Dulu komisi berapa Bang? 10. 10. Oh, iya. Saya harus berbangga hati untuk diri sendiri ya, bukan sombong. Saya pernah tahun 2012 itu adalah 12 besar dari 560 anggota DPR. 12 besar. Sebagai politisi yang pernyataannya di-court oleh media nasional. Wow. Kenapa? Aha. Saya dulu motornya waktu Hambalang. Aha. Naik. Nah di situ betul-betul kita kebetulan partainya oposisi. Iya. Iya. Dan Jadi saya berteriak. Dan kebetulan komisinya cocok. Cocok. Komisinya juga. Banyak anggota DPR, setahu saya tidak ngomong waktu 5 tahun sama saya dia nggak ngomong. Tapi sudah keempat periode sekarang, itu orang nggak tahu bahwa dia anggota Nggak tahu DPR. ya benar-benar. Even artis. Iya, iya. itu orang-orang yang kalau nggak ngapa-ngapain berarti dong selama jadi Lupa, anggota mereka tuh teman-teman ketika masuk parlemen, bahwa parlemen itu bahasa artinya parleh itu bicara. Yes. Kerja kita memang bicara. Jadi kalau ada masyarakat mami, mana kerja Anda nggak konkret? Nggak ada yang konkret. Kita bikin undang-undang. Kita bikin kebijakan yang konkret itu bupati, wali Iya. kota, dia eksekutor atau eksekutif. kita kan legislatif. Dia pelaksana dari kebijakan, dari undang-undang namanya eksekutif. Nah. Anggarannya oleh rakyat, oleh DPR diberikan kepada pemerintah atas dasar kebutuhan program kan gitu. Kalau ada orang minta jalan kepada DPR salah. Jadi kalau ada orang anggota DPR, saya akan bawa program ini, itu udah keliru ngomong. Gak ada DPR bawa program, gak punya duit dia. Nggak ada. Dia Nggak kan ada. Dan dia bukan kuasa pengguna anggaran. Oke. Gitu. Makanya kayaknya pilih aja yang berpengalaman deh kalau Iya. ngomong. Iya. Sebutin dapilnya langsung. Udah Bekasi dan Depok gitu. Bukan apa-apa. Kasihan loh, dia duduk berperiode-periode di situ. Yes. Lalu nggak ada maslahat buat umat nggak yang ada memilih. sumbangsinya. Yang rugi tuh rakyat. Tahu-tahu jadi beken ketika ngelihat gambar main games ya. Lagi main sidang. games. Indi aja ngomongnya beken. Ah. Kenapa? Secara publik sekarang fenomena kita, masyarakat sudah sulit membedakan antara terkenal dengan tercemar. Sama-sama dikenal soalnya. Sama-sama dikenal beken. Beken. Tapi kan konotasinya negatif. Koruptor juga dikenal. Iya. Tapi negatif. Tapi Negatif. Itu namanya tercemar. Bang, ini balik ke yang pilihan kita nanti gitu ya. Ini menurut Pak Anies Mata katanya Pak Prabowo dan Gibran ini bakal satu putaran, Bang. Semua peserta ngomongnya begitu. Dan itu saya kira logis aja dan wajar saja. Pertama juga bisa dalam politik itu, dalam siasat itu ada namanya teori-teori seperti say word lagi ya. Ada bagaimana menjatuhkan psikologi lawannya dan sebagainya. Itu wajar aja. Dan itu juga harapan, bisa juga obsesi dan sah-sah saja. Prakteknya kita lihat tanggal 14 itu. Iya. Harapannya satu putaran biar efisien, costnya lebih murah, ya kan. Lalu kita lihat misalnya sebut saja dari survei, dari ratingnya mungkin ya, dari rankingnya dan sebagainya, itu juga bisa menjadi alasan untuk itu. Iya. Jadi kalau ada seperti Ketua Umum Anies Mata mengatakan bahwa satu putaran, secara teori punya dasar, gitu, punya dasar untuk ngomong, ada argumen, bukan ngarang atau nakut-nakutin orang gitu. Nah karena lihat dari posisi survei kan juga di atas yang lain-lain, artinya tinggal ngedongkrak terus gitu ya. Iya. Jadi kalau soal debat mungkin banyak yang pintar, kalau soal menang kayaknya emang Prabowo gitu. Iya. Bang Ming, nih soal efisien saya jadi kepikiran kan Bang Ming punya pandangan yang menurut saya sih menarik nih kita bahas. Kalau Pilpres sama Pileg itu kan dulu digabung biar efisien, ongkosnya lebih ini. Tapi Bang Ming berpendapat Ternyata lebih mahal. Oh gitu? Lebih mahal. Coba dijelaskan ke kita biar gua ngerti nih. Nah, Biar kita ngerti semua. kenapa? Kan dulu efisien karena waktunya berjalan bersamaan. Iya. Pertama. Kertasnya juga kan bareng-bareng produksinya. Dipisah juga harus dicetak juga. Dibarengin dicetak juga sama kan? Iya, sama Tapi juga. kan Emang lu numpang di- panitianya kerja 2 kali, Bang. Iya Kenapa? jadi 2 kali. kalau Panitianya kerjanya. kerja 2 kali. Kenapa? Panitia. KPPS-nya dan KPPS lain-lain. apa gitu. Ini bukan rumah tangga atau perusahaan, ini negara. Oke. Yang bocor aja lebih dari 20% anggaran kok itu dipikirin gitu loh. Naif loh. Jadi Untuk kebaikan negara, Aha. negara harus menyiapkan anggarannya.
Kan pemerintah itu ditugaskan oleh rakyat untuk ngurus ini gitu. Kok masih bicara anggarannya? Loh dikira kalau dibarengin kayak gini lebih efisien? Enggak juga. Pertama apa? Coba Bang. Goal yang ingin dicapai apa? Kualitas pemilu. Ya. Bener berkualitas. Karena KPU mikir, emak-emak mikir 5 lembar kertas. Jangan kata yang tua, yang muda aja bingung, repot. ya juga sih. Oke. Jadi kita jangan hanya berpikir anggaran gitu loh. Negara itu harus menyiapkan anggaran. Bahkan kita besok, Gelora menang, kita akan memperjuangkan 16 tahun wajib belajar. Saya di Komisi 10 loh pendidikan. Kenapa 16 tahun? Karena visinya Gelora itu adalah menjadi superpower baru Indonesia. Kalau mau dibedah, kalau waktunya mesti dua episode nih kita. Iya, setuju. Superpower baru itu karena tidak ada superpower baru di dunia. Hanya ada Amerika, Rusia, Cina, India. Kita paling tidak menjadi 5 kekuatan negara di dunia. Memenuhi syarat sangat. Ya secara penduduk kita. Jumlah penduduk nomor 4 setelah China, India, Amerika. Dulu kan Amerika, China, India, Amerika, Indonesia. Iya. Luas kawasan sama dengan negara Uni Eropa loh. Luas lautan sama dengan lautan Mediterania. Garis pantai terpanjang di dunia kita loh. Kita yang keempat setelah Kanada. Apa? Sumber daya alam. Korea, Jepang gak punya batu bara, gak punya apa-apa. Kita punya. Mereka punya K-pop tapi Bang. Itulah karena dia punya orang. Bukan kita gak punya orang. Saya jelaskan. Ya oke. Nggak usah keluar dunia, nggak usah Asia, ASEAN sekarang. ASEAN aja ya. Thailand yang menonjol, Malaysia, Singapura, ya. Atau sekarang ada Myanmar, ada Vietnam segala macam. Jumlah penduduknya di bawah Indonesia rata-rata. Tapi jumlah orang terdidiknya, dokter itu jauh kita di bawah mereka. Itu sudah menunjukkan bahwa kita apa? Dari dulu tidak memiliki visi yang disebut dengan human capital. Mengedepankan modal manusia, bukan modal sumber daya alam semata yang sekarang mungkin diangkutin oleh bangsa lain. Padahal dari sisi anggaran yang saya bacakan setelah jadi jangan ngomongin anggaran, kita tuh punya. Selama kita mengelolanya dengan baik dan tepat guna. Kalau istilah Bank Dunia itu begitu. Gitu loh. Oke. Nah ini tugas DPR nih, jangan cuma duduk aja di sana. Iya, saya sebagai rakyat sekarang saya protes pada DPR yang saat ini duduk. Kenapa? Mereka 10 tahun loh, paling nggak dalam periode Pak Jokowi menjelang 10 tahun. Mereka DPR-nya 10 tahun partai-partai itu. Berkoalisi dengan pemerintahan. Kan nggak ngontrol pemerintah. Orang beribu kata tentang undang-undang Omnibus Law. Kalau DPR-nya berfungsi dengan baik, itu nggak bakalan lahir undang-undang. Itu clear, oke? Nah, untuk itu Bekasi dan Depok jangan salah. Nih Bang, kalau Abang lolos nih ya, mana saja yang mau diperjuangkan nih Bang? Kan tadi Abang bilang ya anggota DPR-nya kalau benar begini gitu. Terus tadi soal presidential threshold juga kan. Iya, apa aja yang mau Abang pengen perjuangkan di dalam sana di gedung Pertama saya akan usulkan melalui partai adalah undang-undang politik direview kembali. Menjadi misal pertama mutlak 0% agar kita tidak repot cari capres dan cari cawapres. Suara pribadi atau suara Gelora? Gelora begitu. Dari awal kita 0%. Bukan 0%, tidak memiliki threshold. Kalau 0% masih angka, masih bilangan. Keuntungannya kalau tidak ada threshold itu yang bagus-bagus muncul gitu ya. Kan nggak mungkin juga. Wah, karena bebas nggak pakai threshold tiba-tiba nyalonkan oke otak dong. Nggak mungkin saya. Tetap bunyi undang-undangnya dicalonkan oleh partai politik. Baik dia mau bergabung atau tidak. Oh, saya mau memilih Angga. Semua partai politik karena ini orang bagus maka berebut dia membeli Angga, mengambil Angga. Oke, ambil tuh. Gitu loh. Jadi besok tidak ada lagi orang ya kan mau jadi capres, mau jadi bupati, jadi wali kota, membayar kendaraan namanya partai politik. Itu yang dihindari. Membayar ya supaya istilahnya. Supaya kos politik lebih murah. Tapi istilah bahasa lainnya, si Angga ini dibeli oleh partai politik karena lu orang bagus. Maka tanamlah dari sekarang menjadi orang baik. Satu yang digolkan 0%. itu. 0%. Kedua, dipisah kembali antara pemilihan legislatif dan itu. Dua. Terus? Lalu untuk kontrol pemerintah kembalikan kepada MPR. Agar apa? Bukan soal impeachment. Agar masyarakat punya lembaga permusyawaratan. Begitu. Sekarang kayak mandul gitu ya? Tidak ada, semua kan presidensial. Presidensial tapi dilawan dengan multi partai, kan gak logis. Kalau presidensial kayak di Amerika, itu partainya cuma 2. Dan oposisi pun partainya dibiayai oleh negara. Kita kemarin ngusulin partai politik, mau dibiayai negara, diusulkan bagi negara, rakyat dan LSM ribut. Sekarang kalau nggak dibiayai negara, partai politik itu nyolongnya lebih banyak daripada dibiayai negara. Begitu, akhirnya orang suruh cari duit masing-masing kan. Iya. Terus yang kedua. Yang keempat.
Ini keempat tadi. Udah. Udah 4. Enggak, kedua Romawi nih. Oh. Bisa aja gue ngelesnya. Selanjutnya adalah Bajai. Ya kan? Heeh. Enggak, maksudnya gini. Ini betul-betul kita kalau memang itu dipisah. Mungkin secara waktu. Emang sekarang kalau 2 putaran enggak 2 kali pemilu. Sama. DPR-nya enggak. Iya. Tapi kalau mendapat kualitas, orang konsentrasi pada presiden. Dan satu hal, pakai threshold 20% ini kan barang kadaluarsa. Angka 20% itu udah hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Sama juga kamu makan siang hari ini, dimasak 5 tahun yang lalu, enak gak? Iya pasti gak enak. Kenapa? Lah. Yang dulu milih mungkin udah pada meninggal, nggak ikut ngambil, tapi tetap angkanya jadi sebuah keputusan. Iya. Yang anak-anak Gen Z belum memilih, tapi dia sudah memilih presidennya, karena dia diantarkan oleh threshold itu. Kalau mau tetap pakai angka threshold, maka pemilu presidennya thresholdnya hasil pemilu yang saat ini, baru fair. Jangan yang Partai 5 yang besar tahun belum yang tentu pemilu sekarang dia jadi besar, belum tentu. Itu lebih fair, lebih masuk akal. Itu 4-4-nya Gelora tuh Bang? Iya. Kita Ada yang kelima? Kenapa? Ada lagi kelima. yang mau diperjuangkan. Membangun sumber daya manusia. Mendidik. Oh tadi itu yang 16 tahun. Berapa tahun tadi? Angga sekarang tahunnya saya tes. Saya masih berapa tahun? Wajib belajar tahun berapa tahun di Indonesia? Zaman itu zaman saya 12 kalau nggak salah. Itu pun belum ada undang-undangnya 12 tahun. Baru 9 tahun. Yang berundang-undang ya? Yang berundang-undang. Itu digunakan, saya lupa apakah PP kalau tidak salah itu. Bukan undang-undang. Belum 12 tahun, belum dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang pendidikan. Tentang sistem pendidikan nasional. Itu belum termaktub di dalam Undang-Undang. Nah nanti yang diperjuangkan. 16%. Nggak mungkin kita punya daya saing tanpa orang miskin disekolahin. Nggak bisa. Oke. Kenapa? Jadi sejarahnya kebodohan dengan kemiskinan itu saudara sepupu antara ayam dengan telur. Selesaikan dulu. Bahkan kita punya program orang hamil pun negara harus ikut mengurusnya. Apa? Nutrisinya mesti beres agar tidak lahir stunting. Oh, jadi dari awal baru udah rangkaiannya dijagain. dong, nggak bisa. Tiba-tiba lu anak suruh sekolah tapi memang bibitnya memang nggak bagus. Tapi itu kan sebenarnya soal bukan berarti stunting. lu boleh sembarangan hamil Bang, soal stunting itu kan sebetulnya udah jadi harusnya jadi perhatian pemerintah dari sejak zaman dahulu kala, Bang. Kenapa sekarang baru rame? Amanat dari undang-undangnya kan Kenapa begitu sekarang ya? baru rame? Ya, kalau dari dulu belum, kenapa enggak sekarang kita mulai? Iya, kenapa enggak dari dulu juga? Iya, tanya dong sama yang pemerintah yang dulu. Kok nanya sama gue? Enggak gemes aja gitu. Kenapa tahun 2023 Gemes gedang, Masih memperjuangkan itu ya? masih memperjuangkan stunting sesuatu yang harusnya itu udah so last year gitu. Orang udah mikirin macam-macam Iya. ya. Negara-negara Gini lain. Indi, yang saya bilang, saya kan cuma pengamen, cuma Iya. pelawak. Kalau partai politik dan pemerintah sudah menyelesaikan soal social justice, Yes. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, orang kayak gue cuma Nggak ada pengamen, materi. nggak perlu masuk ke politik. Oh gitu. Udah sejahtera kita, betul nggak? Iya betul. Nggak udah sejahtera kita. Oke. Jadi karena masih Karena banyak. ini masih begini, rasanya saya kan punya anak dan cucu. Saya harus ikut mewariskan kondisi yang baik buat anak cucu kita. Betul. Maka saya berjuang. Betul. Betul. Itu. Sebab apa? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada sebuah kejahatan di suatu negeri, Mas People, bukan ansih karena ada penjahat, tapi karena ada orang baik yang mendiamkannya. Wih. Waspadalah. Waspadalah. Iya, betul nggak? Jadi benar. Iya dong. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Oke. Bang, ini seru banget, tapi kita kayaknya udah mau udahan deh. Abang ada yang terakhir yang mau disampaikan? Orang Bekasi mau Depok, milih gue itu gak bakal rugi aja. Sekarang kutipan dari Miing dong, kutipan dari Miing buat menyambut. Kutipan saya sederhana, buat most Apa? people, pemilu bukan cuma pilpres, tapi juga pileg menjadi sama pentingnya dengan pilpres. Iya. Cakep. Bang Miing. Bang Miing. Makasih. Terima kasih Indi, banget Angga. sudah hadir di Menara Imperium ya. Luar biasa loh Bang Miing itu bener. sibuk banget tapi beliau menyempatkan diri datang Ya, loh. saya minta Selamat. maaf pada Angga dan kawan-kawan di MOS Talk ini 2 kali membatalkan. Karena memang saya bukan siapa-siapa, masih diatur orang. Traktir aja Bang di Galaksi nanti ya. Traktir kita aja di Galaksi nanti. Iya, Andi ya. boleh. Ya, ngopi-ngopi. Makanannya enak-enak. Oh iya, Datanglah ke Ih. warung Bang Miing. Warung Bang Miing. Tinggalkan semua siaran. Menunya Ya apa udah. aja andalannya? Menunya Oh, gak usah disebut Ada lu makan semua aja. pokoknya. Oke. Kita ketemu di sana. Oh ya selamat Oke. ulang tahun juga buat Bagito. Ya, terima kasih. 45 tahun. 45 tahun. Semoga bisa hadir setelah pemilu nanti ya. Ya. Bagito. Dan bisik-bisik nanti Bagito akan siaran juga di MOS Radio. Tunggu aja. Tunggu aja, oke? Bagito Miing Bidin Unang akan siaran di MOS Radio. Catat baik-baik. Catat Dan ini baik-baik. keputusan yang agak memaksa.
Kalau perlu saya akan telepon Pak Erick Thohir. Oke Abang, thank you Bang. Oke, Bang Assalamualaikum Ming. warahmatullahi wabarakatuh. Most Talk. Most 1058.